sekarang kita pakai VBA ya. VBA ya. Loop yang ditentukan kemarin apa? Searah ya. Ini ya, cocok. Oke ya. Sekarang VBA. VBA itu jalur panjang, jalur pendek dulu. Ini B kan ada di sini. A ada di sini. Nah, sekarang arah arusnya itu kan ini. Ya kan? Kemudian arah V-nya yang ini. Ya, ini jadi arah V. VBA. Kemudian yang ini adalah I-nya. Ya. Nah, ini kan ketemu apa? Negatif atau positif? Negatif ya. Ini E2 ya. E2 di sini adalah R2. Oke. Maka di sini VBA itu berarti sama dengan sigma E. Mau direcord? Sorry. Mati. Oh, rekam dia. Oke ya. Ini kan sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan R kan. Nah, E-nya ini kan ketemu negatif dulu. Ya kan? Maka ini minus E2. Nah, ini antara I dengan V-nya kan berlawanan arah. Berarti ditambah dengan minus I dikalikan dengan R. Ya. Jumlah R-nya di sini adalah R2 aja kan. Berarti dikalikan dengan R2 saja. Karena hanya R2 aja. Dikalikan R2. Lalu dari hasil perhitunganmu, I-nya ketemu berapa? Minus 5. Minus 5 ampere. Ya, oke. E2 nilainya berapa? Berapa volt? Hah? 20 volt. R2 berapa? 2 ohm. Oke. Berarti ini tinggal dimasukkan aja. Berarti minus 20 volt ditambah, ini kan minus I. I-nya ketemu minus 5. Berarti di sini adalah 5 ampere. Kita kalikan dengan 2 omega. Berarti sama dengan minus 20 volt ditambah dengan 10 volt. Sama dengan min 10 volt ya. Oke, sekarang untuk jalur panjang ya. Jalur panjang berarti ini kan. Di sini titik A, yang ini titik B ya. Lalu di sini ada R1, R5, R4, kemudian ini R3, E3, E4, lalu di sini adalah E1. Kembali lagi arah arusnya dulu. Ini kan I ya. Lalu voltage-nya sekarang. Searah atau berlawanan arah? VBA, sorry. Berarti searah ya, searah. Kalau searah, maka VBA ini akan sama dengan sigma E ditambah dengan sigma IR. I-nya enggak dirubah, jadi tetap minus. Nah, sekarang untuk sigma E-nya. Sigma E-nya ini ketemu apa dulu? Dari B ke A. Ini ketemu positif. Ini negatif. Ini positif. Berarti E3 dikurangi E4 ditambah dengan E1 ditambah dengan I dikalikan dengan R-nya ada 3, 4, 5, 1. Berarti R3 tambah R4 tambah R5 tambah R1. Oke. E4 berapa volt? E3. Ini berapa volt? 20. Oke. E4 30. Ini 40. Berarti di sini 20 volt kan? Dikurangi dengan 30 volt. Lalu ditambah 40 volt. Ya, cocok ya? Dikurangi 5 ampere dikalikan R3 berapa? 22 semua ya? Oke. 2. Berarti 8 ya, atau 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 omega. Jadi ini sama dengan minus 10 volt ditambah dengan 40 volt dikurangi 5 ampere dikalikan 8 ohm ya.
Berarti sama dengan min 10 volt tambah 40 volt dikurangi 40 volt. Sama dengan? Sobat gitu loh. Sama kan? Nah iya. Kalau ketemunya beda, berarti kalian ada salah. Ada salah ngitung di mana nggak tahu. Ketemunya harus sama. Jadi biar kita pakai jalan pendek atau jalan panjang, tetap ketemunya sama. Ya, lebih teliti lagi ya. Udah bisa dimengerti? Cukup satu aja yang dibahas ya. Ya, oke. Kalau begitu kita melangkah ke Loh, ini kenapa ini? Sensi sekali ya. Ya, kita melangkah ke bagian berikutnya ya. Kita melangkah ke bagian berikutnya yaitu sekarang yang lebih kompleks dikit gitu ya. Lebih kompleks dikit itu bukan satu loop tetapi dua loop. Ya, dua loop Ibu akan gambarkan yang paling sederhana. Gitu ya. Oke. Ada hambatan. Ada hambatan. Ada elemen. Ada hambatan. Ada hambatan. Ada elemen. Di sini ada elemen lagi, ada hambatan, ada hambatan. Cukup seperti inilah. Ya, ini adalah R1, R2, R3, R4, R5, R6, ini I, bukan I, tapi V ya. E ya. Kita pakai E. E1, E2, E3. Ibu belum kasih angka. Sekarang konsepnya dulu ya. Konsepnya dulu, kalian perhatikan dengan baik ya. Ibu kasih dulu huruf-hurufnya. Di sini adalah titik A, lalu ini titik B, ini titik C, titik D, lalu ini titik E, kemudian di sini adalah titik F. Nah, sekarang untuk menentukan arah loopnya ya, itu di kotak 1 dan kotak 2 sebaiknya kuncinya itu di tengah. Jadi kalau yang di tengah mau turun, turun semua. Kalau di tengah mau naik, naik semua. Jadi bukan searah berlawanan jarum jam lagi. Tetapi kita tentukan yang di tengahnya supaya tidak mempersulit. Jadi antara I1 dan I2 di tengah ini arahnya sama. Ya, boleh beda, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah sekarang pertanyaannya, kamu yang di tengah ini pada cabang BE ini mau naik atau turun? Hah? Naik atau turun? Naik. Oke. Kalau mau naik berarti loopnya seperti ini. Ini naik. Iya, ini seperti ini. Maka ini kita sebut dengan loop 1, yang ini kita sebut dengan loop 2. Nah, loop 1 ini ya, ini berarti I1, ya, ini I1 di sini atau ini I1, lalu yang ini kita sebut dengan I2, ya. Yang ini kita sebut dengan I2. I2. Pada R6 itu mengalir I1. Pada E1 mengalir I1. Pada R1 mengalir I1. Pada R5 mengalir I1. Tetapi yang di tengah ini dialiri oleh dua buah arus, yaitu arus I1 dan arus I2. Jadi di R2 dengan E2 itu mengalir dua buah arus. Ya. Nah, untuk yang di loop yang sebelah, R3, R4 itu hanya dialiri oleh I2. Lalu E3 juga hanya dialiri E2. Ngantuk? Iya. Cuci muka dulu ya. Iya. Nggak rugi gitu loh kalau kamu ngantuk-ngantuk gitu nanti repot. Karena ini memerlukan konsentrasi yang lebih. Nah ini kalau matematika eliminasi substitusinya kacau, akan kacau di sini. Karena di sini kita akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Ya, aljabarmu itu ya harus yang SPLDV ya SPLDV 2 variabel atau 3 variabel itu kamu harus tahu di sini. Nah, untuk itu kita harus gambarkan masing-masing loop. Ya, gambarkan loopnya masing-masing. Jadi kita mulai dulu dengan loop 1. Loop 1 mau langsung juga boleh, enggak juga boleh, tapi sebaiknya digambar dulu lagi aja ya. Pakai warna green ya, tetap ya. Oke, ini ya kita gambarin. Nah, kebanyakan guru-guru les itu membuat ada lagi I3 gitu ya. Ibu enggak suka. Kenapa? Mempersulit diri
Ya, cari yang gampang-gampang aja. Karena kalau kamu pakai I3 ya misalnya, yang mengalir di sini I3. I3 itu kan jumlahan dari I1 tambah I2. Lalu ngapain pakai I3 nanti diubah lagi jadi I1 dan I2 juga. Jadi Ibu langsung saya pakai I1 dan I2 ya. Nah, ini di R1, kemudian ini adalah R2, yang ini adalah E2, ini adalah R5, di sini adalah R6. Ya. Yang kita gambarkan loopnya, ini kan kita bahas loop 1, berarti ini arahnya ke sini. Set. Ini adalah I1. Lalu ingat, di tengah ini mengalir apa? I2. Jadi nanti di sini tetap kita menggunakan apa? Sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Tapi ngikutin arah loop ini. Berarti ini ketemu negatif, kemudian berikutnya ketemu positif. Jadi sigma E-nya berarti ketemu apa? Ini kan positif E1 kan? Berarti E1 dikurangi dengan E2. Lalu ditambah, pertama kamu pakai I1 dulu. I1 ini mengalir di semua hambatan. Berarti R1, R6, R5, R2 dilewatin oleh I1 semua. Jadi dikalikan dengan R1 tambah R2 tambah R5 ditambah dengan R6. Nah ini ditambah lagi dengan I2. I2 itu hanya mengalir di mana? Oh sorry, ini I2-nya naik loh ya. Di sini kan naik loh. Iya, iya. Naik searah. Nah, ini ditambah dengan I2. I2 hanya melalui R2 dengan E ya. Berarti karena hambatan dalam daripada E dianggap tidak ada, maka ini dikalikan dengan R2. Ini sama dengan 0. Nah, E-nya kamu pindahin ya. Jadi di sini I1 dikalikan dengan R1 tambah R2 tambah R5 ditambah dengan R6. Ini ditambah dengan I2 dikalikan dengan R2 sama dengan yang minus dulu ya. Berarti E2 dikurangi dengan E1. Nah, ini nanti kalau kamu udah masukin angka, maka ini akan menjadi persamaan yang pertama. Jadi persamaan pertama nanti isinya apa? Titik-titik I1 ditambah titik-titik I2 sama dengan titik-titik. Jadi ini adalah persamaan 1. Oke, kita belum pakai angka masalahnya. Sekarang kita berangkat ke loop yang kedua. Kita gambar kembali dulu loop 2-nya. Ya, ini ada apa? R2. Ini R3. Ini R4. Ini E2. Ini E3. Oke, yang kita gambar lagi adalah arusnya ya. Arusnya ini I2. Ini adalah I2. Tapi ingat, di I1 itu adalah mengalir apa? I1 mengalir di ini ya, R2. Ini ada I1, jangan lupa. Jadi I2 itu mengalir di R3, R4 dengan R2. Di R2 ada lagi I1. Jadi tetap sih pakai apa? Ya tetap apa? Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, sekarang kita ini kan ketemu negatif dulu, ya kan? Kemudian ketemu positif. Maka di sini adalah minus E2 ditambah E3. Mulailah dengan I1 duluan. Ya, supaya senada dengan yang di atas. I1 hanya mengalir di R2. Maka I1 R2 ditambah lagi dengan I2 mengalir di semua hambatan. Ada R2, 3 dan 4. Jadi R2 tambah R3 ditambah R4. Ini sama dengan 0. Pindahkan E-nya. Maka I1 R2 ditambah I2 dikalikan dengan R2 tambah R3 ditambah R4 ini sama dengan E2 ditambah dikurangi ya. Plus pindah jadi apa? Jadi negatif ya, dikurangi dengan E3. Nah, ini nanti kamu masukkan angkanya bla 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 I1 ditambah bla 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 I2 sama dengan bla 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 gitu ya. Ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang berarti ada dua variabel tuh. Ya, variabel I1 dan variabel I2. Silahkan dieliminasi. Eliminasinya terserah, kamu mau menghilangkan I1-nya dulu atau I2-nya dulu, up to you gitu ya. Up to you. Nah, habis itu nanti tinggal dicari.
Nah, gimana kalau udah ketemu I1 dan I2, maka langkah berikutnya pasti akan ditanyakan berapakah V. Ya, misalnya VBE gitu ya. Nah, kalau misalnya yang dicari adalah VBE, maka di titik B dan E ya, ini kan ada ini. Nah, seperti ini kan. Ini titik B, ini titik E. Ini E, ya. Kemudian ingat arus yang mengalir di jalur tengah itu ada I1 dan ada I2. Ini ada I1, ada I2. Kemudian kalau dari B ke E berarti arah V-nya itu kemana? Turun ya. Oke. Ini arah V-nya ini VB-nya, VBE. Jadi untuk cari VBE itu akan sama dengan apa? Tetap sigma E ditambah dengan sigma IR. E-nya dari B ke E ini kan ketemu positif dulu. Ini E berapa ini? E2 ya. Maka E2. Lalu I-nya ada 2 arus nih. Tapi ini berlawanan arah dengan V-nya. Maka minus. Jadi di sini adalah minus I1 minus I2. Dikalikan R-nya. Hanya ada R2. Seperti itu. Bisa dipahami konsepnya? Pertama tadi Ibu udah bilang, tentukan dulu maunya kita mau naik atau mau turun. Ya, itu. Ya. Jangan lagi tentang berlawanan arah dengan searah. Ini udah nggak penting banget di sini. Ya. Jadi nggak penting. Yang penting itu kamu ini. Di tengahnya. Ini kenapa Ibu sarankan kalian untuk yang cari naik atau turun di tengah untuk mempermudah kita. Sesungguhnya bisa. Misalnya ya, ini misalnya. Misalnya ini, aku nggak mau deh yang begini, Bu. Oh, nggak apa-apa, no problem gitu ya. Misalnya kamu mau yang berlawanan arah semuanya gini, nggak apa-apa. Cuma kamu ingat, pada saat membahas loop 1, I2-nya itu harus minus. Pada saat membahas loop 2, I1-nya harus minus. Itu aja. Nah, supaya kamu tidak repot dengan tanda minusnya itu, makanya sebaiknya kalau mau naik di tengah naik semua, kalau mau turun turun semua. Itu. Ya, ada lagi? Berarti dia semuanya mengarahnya ke tengah, tapi arusnya itu berarti dari bawah. Ini asumsinya kita. Kenyataannya nanti kita belum tahu, tergantung angka-angkanya. Kalau misalnya nanti hasil dari eliminasi dan substitusi, I1-nya ketemu negatif, berarti yang sesungguhnya adalah searah dengan jarum jam. Kalau ketemunya positif-positif semua, berarti arah arus yang kita tentukan sudah benar. Nah, iya, ya lah iya, diasumsikan gitu. Menurut kita kamu mau kemana? Ini bukan arah sebenarnya, bukan. Tergantung nanti angka-angkanya. Ini kan belum masuk angka. Jadi konsepnya dulu jalan. Kalau konsepnya udah mantap, tinggal angkanya nggak ada masalah. Ya, sekarang nih. Ya, oke. Oh, belum tentu. Tergantung angkanya lagi. Tidak ada yang pasti di sini. Kita belum tahu. Kita belum tahu. Kenapa? Belum ada angka. Tergantung rangkaiannya, tergantung besar hambatan, tergantung besar elemennya. Nanti kalau misalnya di elemennya ini ada hambatan dalam, maka R kecilnya harus dimasukkan. Ya, akan ketambahan R kecil gitu. Oke? Ada lagi? Saya itu yang cerita-cerita. Nggak apa-apa, di luar aja nggak apa-apa. Ya, karena Ibu terganggu. Ibu punya nada sudah lebih tinggi tadi. Ya, oke, kenapa, Nak? Kenapa bisa? Kenapa dia yang lalu itu di satu di semua hambatan? Lalu yang loop 2, yang I2 yang lalu semua. Nah, sekarang kita kan sedang membahas loop yang pertama. Loop pertama ini dilalui semua oleh arus 1. Tetapi juga yang di tengah, khusus di tengah, ini dilalui oleh I2. Ada I2 mengalir di sini. Ada I2 ini yang di tengah. Iya, itu. Jadi arus pertama itu mengalir di sini.
ke sini. Arus 2 itu ini mengalir ke sini. Yang di tengah ini yang dilalui oleh dua arus. Iya. Khusus untuk yang di tengah. Ya, khusus untuk yang di tengah. Nah, nanti kemungkinan besar itu guru lesmu itu tidak menggunakan I1 dan I2 yang di tengah. Tetapi pakai I3. Nggak ada masalah. Tetapi nanti untuk menyelesaikan persamaannya, tetap I3-nya harus dibongkar ke I1 dan I2. Nah iya, ngapain kalau ada yang langsung dapat I1 dan I2, kenapa kita harus pakai I3? Jadi kalau misalnya nanti ada soal kamu temukan gini, udah ditentukan nih arahnya ya, udah ditentukan arah arusnya misalnya. Arah arusnya udah ditentukan misalnya yang ke sini, nah ini ya, yang ke sini adalah I1. Lalu yang ke sini adalah I2. Lalu yang ke sini adalah I3. Nah, ini kita pakai hukum Kirchhoff satu lagi. Masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah yang keluar dari titik percabangan. Itu berarti apa? I1 sama dengan I2 ditambah dengan I3. Maka I3-nya akan sama dengan I1 dikurangi dengan I2. Kamu boleh menggunakan I3 aja yang di sini, nggak apa-apa. Berarti I1 hanya ada di R1 dengan R6 sampai R5. Lalu I2 hanya ada di R3 dengan R4. Lalu masuk di R2-nya dia adalah ditambah dengan I3. I3 dikalikan dengan R2. Nggak apa-apa. Dikali R2. Tetapi nanti untuk menyelesaikan persamaan, I3 tetap harus dibongkar ke dalam I1 dan I2. Tetap. Balik lagi ke situ. Nah, Ibu kasih kamu langsung gitu loh. Oke? Jelas? Ya. Ya. Oh, jadi Nina Bobo nih ya. Buat siapa itu namanya? Ya. Lagu Nina Bobonya itu Kirchhoff 2 gitu ya. 2 loop gitu ya. Nah, orang yang memperhatikan dengan serius aja belum tentu bisa menangkap seluruhnya. Apalagi yang tidak memperhatikan. Yang rugi siapa coba? Ibu ada rugi? Enggak ya. Sorry ya. Itu enggak rugi. Yang rugi kan kamu gitu ya. Tapi enggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita ke contoh. Contoh yang paling sederhana ya. Ini beda ya. Ini Ibu kasih lebih simpel lagi. Ya, seperti ini ya. Jadi di sini adalah R1, ini R2, R3, R4, R5. Di sini adalah E1, E2, E3. Kemudian Ibu akan kasih angka nih. Ibu kasih angka di sini 1 ohm, kemudian ini adalah 3 ohm, lalu ini adalah 2 ohm, ini 4 ohm, 3, 2, ini 2 ohm lah ya. Oke, E-nya di sini kita kasih 10 volt, ini 20 volt, ini 30 volt gitu ya, nggak apa-apa. Nah sekarang kita tentukan nih, mau naik atau mau turun? Di tengah? Naik. Oke. Ini adalah I2, yang ini adalah I1. Kita gambarkan ya, gambarkan untuk yang di pertama. Ini R1, ini R2. Ini E2, ini adalah R5 ya. Lalu ini adalah E1. Oke. Nah, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Arus naik ke sana. Ini adalah I1. Kemudian ingat, di tengah ada apa? Ada I2 ya. Berarti E-nya ini ikut ini loop. Ketemu apa? Minus ya. Min E2. Lalu plus E1 ditambah I1 dikalikan dengan R1 tambah R2 tambah R5. Lalu ditambah dengan I2 dikalikan dengan R5. Ini sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang berarti I1 dikalikan dengan berapa angkanya? 1 ohm, 3 ohm, 2 ohm ya. 1 ditambah 3 ditambah 2 omega. Tambah I2 dikalikan dengan 2 omega. Ini sama dengan
E2 dikurangi dengan E1. 132, 6 ohm I1 ditambah 2 ohm I2 sama dengan E2-nya berapa volt? 20 volt dikurangi 10 volt. Volt dibagi ohm sama dengan apa? Ampere, oke, berarti ini 6 I1 ditambah 2 I2 sama dengan berapa ampere? 10 ampere. Sederhanakan dibagi 2, berarti jadi 3 I1 ditambah I2 sama dengan 5 ampere. Persamaan, Wan. Bisa dipahami? Bisa, oke ya. Sekarang kita ke loop yang kedua. Di loop yang kedua, Ibu gambar di sebelah ya. Apa ini istirahat? Oh, mau break dulu? Skip dulu? Nggak apa-apa? Oh, jangan. Oke, sekarang kita ke loop 2 ya. Di loop 2 ini berarti ada R3, ada ini E2 ya. Ini R3, kemudian ada R5, ada R4, lalu ada E3. Yang kita gambarkan ini ya. Ini I berapa? I2. Kemudian ingat, di tengah ini ada I1 ya. Ada I1. Oke, konsentrasi ya. Ini E3. Nah, sekarang tetap kita menggunakan rumus apa? Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, E-nya sekarang kita lihat, kamu mau mulai dari E3 boleh, mau mulai dari E2 boleh. Ibu akan mulai dari E2. Ini kan ketemu pendek dulu, berarti ini minus ya. Berikutnya ini ketemu plus. Maka ini jadi minus E2 ditambah dengan E3. Plus I1-nya duluan. Ini mengalir di R5. Maka I1 kita kalikan dengan R5. Tambah I2. I2 ini berarti mengalir di seluruh hambatan. Ya, berarti R3, R4, dan R5. Maka ini dikalikan dengan R3 tambah R4 ditambah dengan R5. Ini sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang R5 berapa ohm? 2 ohm kan? Berarti 2 ohm I1 ditambah R3 berapa? 4. Ya. Maka ini 4 ditambah R4 2 ditambah 2 omega sama dengan E1 ditambah dengan dikurangi E3 ya. Ini lupa ada I2-nya tadi. Nah, ini I2 ya. I2 sama dengan E2 dikurangi dengan E3. Nah, sekarang ini 2 ohm ya. Ini nanti kan satuannya volt ya. Maka ini sama dengan 2 ohm I1 ditambah berapa? 8 ya. 8 ohm I2 sama dengan E2 berapa? 20 volt dikurangi 30 volt ya. Berarti ini jadi 2 I1 ditambah 8 I2 sama dengan minus 10, satuannya udah berubah jadi ampere. Kita bagi semua dengan angka 2 boleh? Boleh ya. Maka ini akan jadi I1 ditambah oke, minus 5 ampere. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita pindahkan persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, kita tulis kembali persamaan 1 tadi apa? 3 I1 ditambah I2 sama dengan 5 ampere. Kemudian persamaan 2 berapa? I1 ditambah 4 I2 ya. Oh, di sini. Nampak jauh sekali. I1 ditambah dengan 4 I2 sama dengan minus 5 ampere. Tadi persamaan berapa? 1 3 I1 ya. 3 I1 ditambah I2 sama dengan 5 ampere. Ini persamaan 1 dan persamaan 2. Dan persamaan 2. Kita eliminasi. Nah, untuk mengeliminasi berarti yang di atas kali berapa, bawah kali berapa, tergantung kita mau menghilangkan yang mana. Nah, sekarang kamu mau menghilangkan yang mana?
I1. Oke, kalau I1 dihilangkan berarti kali 3 di bawah kali, oh salah, atas kali 1 bawah kali 3 ya. Oke, kali 1 ini kali 3. Berarti di sini jadi 3I1 ditambah dengan I2 sama dengan 5 ampere. Kemudian yang di bawah 3I1 ditambah 12I2 sama dengan minus 15 ampere. Oke. Nah, sekarang ini tandanya kan plus-plus ya. Berarti ini kita kurang kan? Nah, kalau dikurang maka ini habis ya. Nah, I2 dikurangi 12I2. Minus 11I2. Min plus 5 tambah 15 20 ampere. Berarti I2 sama dengan 20 ampere dibagi min 11 atau minus 9 per 11 ya. Ya atau ya? 9 per 11 ampere. Dapatlah I2. Habis itu kalau kamu mau eliminasi dua-duanya ya nggak ada masalah. Mau substitusi juga boleh, nggak apa-apa. Kita eliminasi aja. Ditambah dengan I2 sama dengan 5 ampere. Kemudian I1 ditambah dengan 4I2 sama dengan minus 5 ampere. Nah, kita hilangkan I1 sekarang berarti ya. Maka di atas kali 4, bawah kali. Oke. Nah, sekarang kali 4 berarti 12I1 ditambah 4I2 sama dengan 20 ampere. Oke, yang di bawah I1 tambah 4I2 sama dengan min 5 ampere. Oke, diapain? Kurang atau jumlah? Kurang. Oke, kita kurangi ya. Apa yang bisa hilang? I2-nya hilang. 12 dikurangi 1. 11 I1 sama dengan min plus ya 20 tambah 5 25 ampere. Maka I1 sama dengan 25 per 11 ampere atau 22 berarti 3 ya per 5. 3 per 5 ampere. Udah selesai. Oh 11 sorry iya per 11 ya. Finish, sudah. Nanti tinggal pertanyaan lanjutannya. Terserah apa yang mau dicari. Mau cari VAC boleh, mau cari VBC boleh, VBE juga boleh. Misalnya aja yang dicari adalah VBE, gitu ya. VBE sama dengan berapa? Nah, kita balik lagi ke rangkaiannya ini. Ya. Ini tadi titik apa ini? Titik A, titik B, C, D, E, F gitu ya. Berarti ada E2 dengan R5 ya. Nah, E2 dengan R5 kan. Ini E2. Nah, sekarang arus yang mengalir di sini itu ada arus apa saja? Ada I1, ada I2. Di sini ada I1, ini ada I2. Sekarang kalau BE berarti arah loopnya kan dari titik B ke E kan? Arah V-nya ya. Nah, berarti untuk arah V-nya, kamu pakai ini. VBE, turun. Searah atau berlawanan? Berlawanan. Maka di sini, VBE itu akan sama dengan sigma E ditambah dengan sigma IR. E-nya, kan ketemu positif dulu. Maka di sini sama dengan E2 ditambah dengan, ini berlawanan arah. Berarti minus I1 minus I2 dikalikan dengan R5. E2-nya berapa? E2, 20 volt. Ya. Maka ini sama dengan 20 volt. Ini mau pakai dikurang di sini keluar ya nggak apa-apa. I1-nya berapa? 25 per 11 ya. 25 per 11. Kemudian ini dikurangi dengan 20 per 11. Minusnya Ibu udah kasih keluar. Jadi tambah sini ya. Nah, oke. Berarti ini dikalikan dengan 2 ohm. Ini ampere ya. Oke, berarti sama dengan 20 volt dikurang ini berapa? 45 kali 2 90. 90 per 11 volt ya. Volt. Berarti sama dengan 20 dikurangi 90 berarti berapa? 8. 2 per 11 ampere. Maka ketemu 11
9/11 volt ya, sorry. Volt ya, volt. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kamu mau pakai jalan apapun nggak ada masalah. Gitu ya. Nggak ada masalah. Sekarang misalnya. Gimana, udah sampai di sini? Oke? Ada pertanyaan? Ya. Berarti ditambah. Oh, ini kalau ditambah berarti ini tetap minus loh di sini loh. Kenapa jadi plus? Minus tetap. Yo, salah. Lah kenapa? Ini kan min, pindah. Ya tetap dong, minus dong loh. Minus. Gimana sih? Iya, ditambah. Memang ini minusnya keluar kan ditambah, tapi nilainya kan minus. Udahlah, nggak usah pakai ginian ya, nggak apa-apa, udah. Supaya kita nggak berkelahi. Ditambah nih ya, berarti ini E2-nya berapa? Ya, aku ngalah lah, udah. Gitu aja. 20 ditambah min I1 berarti berapa? Minus 25/11. Min I2 tambah 20/11 kali 2. Oke, udah deal. Ini min 25 tambah 20 minus 5 kali 2 10/11 volt ya. Berarti sama dengan berapa? 19 1/11 volt. Ya. Oke. Bisa seperti itu gitu ya. Oke? Siap? Kalau misalnya untuk cari VBE, kamu mau pakai jalan terbalik boleh. Jalan terbalik, jalur kanan atau jalur kiri boleh. Jadi kalau B-nya kan ada di sini nih. E-nya kan ada di sini. Kan ada 3 jalur nih. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ini kan. Iya, boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya mau pakai jalur kiri gitu ya, itu berarti R2, R1, dan E1 itu ya. Nah, ini. Ada R2, ada E1, kemudian ini ada berapa nih? Pakai jalur ini boleh, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Enggak juga. Ya sih memang agak lama dikit gitu ya. Nah, ini kan loopnya tadi kan gini kan. Ini kan. Ini I1 kan. Kemudian habis itu di luar ya kita pakai yang warna green ya, VE-nya. Nah, ini adalah VE. Bisa pakai jalur ini nggak apa-apa. Jadi VE berarti sama dengan sigma E ditambah dengan sigma I R. Tadi ini R berapa? R2 ya? Oh, R1-nya ada di situ. Ya, ini R1-nya nggak di sini, nanti kamu protes. Ya, ini R1. Ya. Berarti ini sigma E-nya ketemu apa? Ini S1-nya positif atau negatif? Positif. Maka ini E1 ditambah ini kan V-nya dengan log 1-nya kan Sarah. Berarti ini plus I1 aja dikalikan dengan R1 ditambah dengan R2. Seperti itu. Nah, E1 berapa? 10 volt. Itu 31 ya. Ini 3 ohm. 1 ohm, di sini adalah 10 volt. Oke? Berarti ini ketemu apa? 10 volt ditambah I1-nya berapa? I1 tadi ketemu ini 25/11. Berarti ini 25/11 ampere kalikan dengan 1 ohm ditambah 3 ohm ya. 1 omega ditambah 3 omega. Berarti sama dengan 10 volt ditambah 25/11 dikalikan dengan 4 volt ya. Berarti sama dengan 10 volt ditambah dengan 100/11 volt. 100 dibagi 11. 10 volt ditambah 9 1/11 volt. Berarti sama dengan 19 1/11 volt. Sama atau sama? Sama kan? Iya, mau jalur kanan, Bu? Oh, boleh.
silakan hitung sendiri. ya nggak apa-apa. Nah misalnya nih ya, misalnya nih. Bentar. Sorry. Sabar ya. Ya, ini soal-soal yang Ibu sudah buat ya. Waduh, kenapa? Apa ini? Kenapa ini untuk kasih naik gimana ini ya? Ini nih. Kok gini ya? Bentar. Stop share dulu aja. Oh, memang penampilannya seperti itu ya. Ya, ini kalau ada seperti ini ya. Ini contohnya ini. Atau ini. Nah, ini cukup simpel nih rangkaiannya. Kecil sekali ya. Ya, gua gedein loh. Ya. Yang ini misalnya nih ya. Misalnya pennya mana? Ya, misalnya kamu nggak mau deh yang naik atau turun gitu ya. Mau naik turun boleh nggak apa-apa. Jadi mau searah semua dengan jarum jam. Oke, Bos. Ini I1, ini I2. Cuma nggak matching dia, tambahin deh ini. Itu ya, supaya ada. Ya, jadi ini adalah R1, ini R2, yang ini adalah R3. Nah, sekarang ini berarti berlawanan arah nih. Ibu nggak gambarkan loopnya lagi. Untuk loop yang pertama, ya berarti apa? Sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang E-nya ketemu E berapa? E1 minus. Berarti ini adalah min E1. Lalu min E2 ditambah I1. Berarti melalui R1 dan R3. Ini berarti R1 ditambah dengan R3. Lalu, karena ini naik, di sini turun, berarti kan berlawanan. Maka di sini kamu pakai minus. I2 dikalikan R3 sama dengan 0. Itu untuk loop 1. Kemudian untuk yang loop yang kedua, tetap kita menggunakan sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Nah, mulailah. Ini kan ketemu plus E2 kan? Lalu plus E3. Maka ini E2 ditambah dengan E3. Ditambah I2, kita kalikan R3 ditambah R4. R3 tambah R2. Nah, terus yang ini kan turun, ini naik. Maka ini kamu pakai minus I1. Dikalikan dengan R3 sama dengan 0. Nah, nanti rubah posisi ini. I1 taruh di depan, I2 taruh di belakang. Ya. Disamakan lagi persamaan 1 dan persamaan 2, eliminasi lagi. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Mana? Yang mana? S1, kenapa dia minus? Loh, ini ketemu negatif duluan. Oh, ya ini negatif lagi ya. Hah? Minus I2 ini. Nah, ini karena ini yang satu naik, ini satu turun di sini, berlawanan. Sekarang kita kan sedang membahas loop 1. I2-nya yang ini kan di tengah. Di tengah itu kan naik. Berarti berlawanan dengan loop 1, makanya minus. Pada saat kita bahas loop 2 kan naik untuk yang di tengah. Tapi I1-nya kan turun, maka I1-nya yang minus. Nah, makanya Ibu tidak suka pakai loop yang seperti ini. Jadi kalau mau turun semua, mau naik ya naik semua. Supaya plus gitu loh. Ngerti? Ya, jadi lebih gampang menurut Ibu loh ya. Nah, menurut kalian nanti lebih gampang atau tidak ya enggak tahu. Dan biasanya itu nanti guru-guru guru-guru lesmu, kalau kamu les, itu mereka senang sekali pakai apa? Pakai I3. Jadi kalau ada yang mengerjakan soalnya tidak ada I2 lalu kamu pakai I3, Ibu udah langsung tahu pasti guru lesnya yang ngerjain. Karena dari dulu seperti itu sampai hari ini. Dari pertama kali Ibu datang ke Makassar tahun 93 sampai hari ini. Mereka lebih senang pakai I3.
Di soal ya ada yang pakai I3, tunggu ya. Nah, ini. Nih, di soal pakai I3. Tapi kalau di soal ini kita pakai I3, kamu lupakan dulu deh I3-nya. Ini toh dilupakan dulu. Ini I3, ini kan hukum Kirchhoff nih, ya. Ini I1 masuk ke sana. Sampai di sini ya. Ini I3 turun. Kemudian ini di sini adalah I2. I3 ini kan keluar, I2 keluar, I1 masuk. Ini berarti dari Kirchhoff 1, I1 kan sama dengan I2 ditambah dengan I3. Maka I3 di sini itu akan sama dengan I1 dikurangi dengan I2. Misalnya kamu mau pakai I3 deh Bu, ya boleh, nggak apa-apa. Kita nggak mau lupain ini, oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sekarang kita lihat loop 1. Loop 1 di sini, untuk yang di R4 dengan R6, berarti kamu pakai I1. Tetapi untuk yang di R berikutnya, ini yang 10 ohm, itu kamu harus pakai I3. Jadi untuk loop 1, toh, ini berarti sigma E ketemu apa? Positif, negatif? Ini kan loop yang positif ya, berarti ini E1 ditambah dengan I1, berarti dikalikan dengan 4 ohm dan 6 ohm aja. 4 ohm ditambah dengan 6 ohm. Lalu ini ditambah lagi dengan I3 dikalikan dengan 10 omega sama dengan 0. Tetapi nanti ini I3-nya ya harus dirubah lagi ke sini. Supaya menyelesaikan I1 dan I2 gitu loh. Ya ngapain repot-repot gitu ya. Nah, nanti untuk yang di sini loop 2 misalnya ini ketambahan lagi hambatan di sini supaya seru dikit gitu ya. Jadi misalnya ini 2 ohm gitu. Maka untuk loop 2 nanti ini kan ketemu apa dulu? Negatif kan? Maka ini minus E2 ditambah dengan I2 dikalikan dengan ini berarti 2 ohm ya. 2 ohm. Nah, ini loop 2 kan bicara di sini. Ini kan loopnya naik ke sana. Ini I3 kan berlawanan arah. Berarti ini kamu pakai minus I3 dikalikan dengan 10 ohm sama dengan 0. Kembali I3-nya ini kan di sini persamaannya I1, di sini I2, ini I3. Berarti yang kita rubah itu adalah I3-nya. Atau I2-nya yang mau kamu rubah juga boleh. Dalam I2 dan I1 dan I3 boleh. Nanti tinggal eliminasi. Nah, kalau kamu mau suka yang lebih ribet seperti ini menurut Ibu ya up to you gitu loh. Gak ada masalah untuk Ibu. Carilah metode yang memudahkan kamu. Tapi kalau boleh disarankan jangan gunakan I3. Ya, oke? Bisa? Oke. Sampai di sini dulu penjelasan materinya.